Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Indra, Saya Jata. kita dari Indra Jata Karya. Saat ini kita lagi ada di proyek kita yang berada di Cipete, Jakarta Selatan. Ini proyek kita nih guys. Saat ini kita akan membahas soal struktur atas, yaitu mengenai kolom dan juga balok. Kita lihat saat ini balok lagi kita instalasi, lagi kita setting ya teman-teman semuanya. Semoga channel ini bermanfaat. Yuk, let's go. Kita ke dalam. Lokasi kita proyek ini nggak gede, hanya ukuran lahan kita di 4 meter kali 20 meter ya belakangnya. Tapi kita di sini bangunan 3 lantai guys. Jadi 3 lantai di sini kita kemarin fondasinya pakai Stratos pile, kita pakai board pile, mill pile di sini. Memang lokasinya agak sempit tapi ini jadi challenge kita ya dari arsitek kita Mr. Patrick. Yang akan memberikan kita challenge untuk membangun 3 lantai pada rumah tinggal proyek di Cipete ini. Kolom ini kita ngebahas soal ini kolom dulu ya guys. Kolom ini adalah suatu struktur atas yang menopang beban tuh dari atas, yaitu dari balok, lantai, atap yang akan diteruskan ke fondasi. Kolom itu adalah orang sebut sebagai tiang ya. Nah, dari atas ini nanti ada balok guys. Oke lah, kita bahas ini dulu. Kolom ini kita adalah kolom induk yang kita pakai di sini ya. Padahal kolom itu nanti ada kolom induk, ada kolom praktis yang biasa kita kenal di lapangan. Tapi kita di sini kita pakai semuanya kolom induk ya, kolom strukturnya. Ukuran kita, kolom kita di sini kita pakai mutu beton K350. Kita pakai mutu betonnya seperti itu guys. Tulangan yang kita pakai di sini adalah tulangan 13 ulir SNI dan cincinnya kita pakai besi 10 SNI. Jarak sengkang yang kita pakai di sini jarak kita 15 cm ya. Jarak kita 15 cm. Teman-teman harus perhatikan itu. Tulangan sengkang, jarak sengkang, dimensinya. Juga nanti ketika dia akan dicor kayak gini, tentu harus ada namanya selimut beton atau kita sebut tahu beton. Supaya apa? Supaya tidak langsung kena tulangannya ya, tapi sudah ada batas semacam gap ya. Kolom ini berdiri, dia tidak boleh dengan tembok lama apabila kita berdampingan ya dengan tembok lama ya. Kenapa tidak boleh? Karena supaya kalau ada terjadi penurunan tanah, tembok ini kalau menempel langsung dia akan terjadi ikut. Nah, itu yang bisa menyebabkan beton ini terjadinya crack ya. Salah satu penyebab juga di dindingnya nanti akan terjadi crack apabila ada hebel yang dipasang. Makanya kita kasih gap. Gap ini kita bisa pakai styrofoam, bahannya bisa pakai kardus. Nah, intinya sekitar 1-2 sentian itu supaya yang penting bahannya fleksibel ya. Bahannya fleksibel, intinya harus ada gap. Dan sebelum kita cor, ini ada yang hal penting nih, kolom guys, teman-teman. Apa itu? Ketika dipasang begesting ini pastikan jangan ada yang terjadi kebocoran supaya mutu betonnya tidak tercecah dan tidak boros ya tentunya ya. Juga kita harus timbang nih pakai water pass ya kemiringan kolom itu supaya kolom itu bisa berdiri tegak lurus 90 derajat berdirinya. Jadi dia tidak akan miring, dia tidak akan gelombang nantinya. Nah, ini yang harus paling penting teman-teman. Ketika akan mengecor, masang begesting, disetting lah, tulangannya juga disetting, dan tahu beton itu yang paling penting juga sih. Nah, baru setelah oke semua,
baru kita bisa bersihkan dulu nih sisa-sisa mungkin ada bobokan atau apa yang mungkin masih nyangkut. Apabila ada bobokan itu harus dibersihkan. Nah, apalagi yang paling penting ketika kita mengecor kolom ini setelah begesting kepasang, tapi sebelumnya di triplexnya itu kita harus menggunakan minimal ya, pakai yang 9 mili. Lebih dari 9 mili lebih bagus karena lebih rigid. Juga apalagi yang pakai film ya, yang begesting film itu, triplex yang film itu dia akan lebih beton itu tidak nempel ya, nantinya dia akan lebih oke lah. Tapi kalau kita mau pakai triplex, saran saya tipsnya kasih oli. Kenapa kasih oli? Supaya nanti dia tidak merusak betonnya ketika sudah kering ya. Sudah kering seperti itu. Nah, baru kita cor nih teman-teman. Cor ini kolom kita sebaiknya jangan sampai keputus ya. Karena ini pendek, sebaiknya langsung aja full, jangan sampai keputus. Atau ada celah misalnya sampai segini dulu seperempatnya, baru kita cor lagi. Kalau bisa full ya kalau pendek ini, karena tinggi kita ini cuman hanya di 3 meter. Hanya 3 meter tinggi kita dari base slab ke bottom balok ya, atau bawahnya balok, bagian balok seperti itu. Nah itu ini satu kali tor aja karena pendek. Tapi kalau memang tinggi ya itu bisa bertahap ya. Tapi jarang sih, biasanya sebaiknya langsung full aja ya gitu teman-teman. Paling penting adalah dikasih plastik cok ya atau selimut, karena ini sudah umur lebih dari 14 hari ini, dan di sini musim hujan, jadi sementara kita akan sirami dengan air gitu. Jadi supaya apa? Supaya nggak terjadi deras, artinya penguapan beton secara tiba-tiba seperti itu. Sip. Mungkin itu dulu penjelasan kolom ya, tentang kolom. Nanti balok akan diterangkan oleh Mas Jata. Oke bro, lanjut bro. Siap. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya tadi diutarakan oleh rekan saya Pak Indra terkait untuk masalah kolom. Kita lanjut ke struktur atas, yaitu masalah balok. Ukuran dimensi untuk balok itu kan biasanya panjang kali lebar ya, dengan komposisi lebar dan tingginya itu 2 kali lipat dari lebarnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa untuk balok sendiri sebagai salah satu unsur penunjang struktur, yakni seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa untuk balok itu intinya sih nggak terlalu beda dengan unsur kolom. Cuma bedanya itu kalau kolom itu kan struktur yang berdiri, kalau balok itu yang istilahnya yang tidur. Jadi untuk penulangan, terus sistem deckisting, terus juga pengecoran itu secara umum sama, secara umum ya. Jadi tidak ada yang beda. Jadi balok ini kan fungsinya adalah untuk menopang jadi beban dari plat lantai yang jadi beban di atasnya itu ntar diteruskan ke balok baru diturunkan ke kolom, baru ke fondasi dan ke tanah. Nah, untuk sistem pengecoran sendiri untuk balok itu sama, kita siapin deckistingnya dulu. Terus sebelum penulangannya udah rapi, udah beres, baru kita adakan pengecoran. Dan pengecoran ini sendiri seperti umumnya pengecoran yang lainnya, unsur-unsur struktur juga. Jadi bahwa pengecoran ini dimaksimalkan dilakukan pada balok tersebut, di mana kondisi dari balok tersebut dimaksimalkan untuk kondisinya dalam keadaan bersih ya, tidak ada sampah-sampah atau hal-hal yang lain yang bisa mengganggu memutu dari balok itu sendiri. Ya, mungkin itu secara gambaran umum mengenai balok, karena tidak ada yang lebih istimewa ya. Nah, kebetulan ini juga di project kita di tim kita ini dimensi balok juga, karena ini bangunannya juga agak-agak spesial, jadi ukuran dimensinya balok juga cukup lumayan.
karena beberapa pertimbangan tertentu yang harus kita perhatikan di sini, bahwa dalam penulangan balok sendiri dipastikan jarak sengkang dan jarak tulangan-tulangan itu harus sesuai ya, karena dia itu mengikatnya untuk plat yang di atas itu paling tidak kita udah support terhadap kondisi dari ketinggian persiapan untuk pengacaranya tersebut. 0-100 dibikin 103. Ya, mungkin itu dulu dari saya, bisa dilanjut next untuk poin-poin berikutnya. Terima Karya. kasih. Mungkin itu penjelasan singkat tentang proyek kami di sini di Cipete, Jakarta Selatan, dengan struktur beton bertulang untuk 3 lantai yang kita bangun. Saat ini kondisi baru di lantai 1 menuju ke dari lantai dasar menuju ke lantai 1. Lantai 1 ini kita lagi bikin struktur balok ya, teman-teman. Kalau bisa lihat di sini kita mutu beton semua pakai K350 ya, Pak Jata ya. Jadi doain ya teman-teman, semoga proyek kita lancar. Teman-teman kalau mau ada discuss atau mau konsultasi, boleh kita Selek-selek ke kita. colek-colek. Pak Jata ya. Siap. Oke guys, sekian dulu video edukasi tentang bidang teknik sipil ya. Semoga bisa membantu teman-teman, sama-sama kita belajar. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, mungkin nanti tetap ikutin channel kita akan bahas soal tentang slab dan struktur berikutnya lainnya. Oke guys, mungkin itu aja Pak Jata. Siap. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum.